Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @netrasandikala. Sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. "Apa yang membuatmu pergi ke tempat ini?" tanya Dewi setelah Bima duduk di depannya. Sejenak Bima memandangi sosok yang ada di depannya itu. Perlu beberapa waktu baginya untuk membiasakan diri agar tetap tenang. Kewaspadaan terhadap makhluk astral muncul berlipat ganda di hati Bima. "Air sedang pitu, Nyai," jawab Bima jujur. Setelah beberapa saat diam, "Tidak tahukah kau apa sebenarnya air sedang pitu?" ucap Dewi tersenyum lembut. Sikap Dewi berbeda sekali dengan apa yang Bima lihat beberapa waktu lalu. Bahkan kedua sosok yang menempel tubuhnya pun seolah sedang tertidur, menggeleng. Jujur saja Bima sama sekali tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari air sedang pitu yang sedang mereka cari. Yang dia tahu, air itulah yang bisa menyelamatkan Mbak Maya. "Kromo Sengkono, apa kamu tidak menjelaskan kepada bocah ini apa itu air sedang pitu?" tanya Dewi yang kini menolehkan kepalanya menghadap Kromo Sengkono. "Tidak, sebenar-benarnya jawaban paling bagus diambil dari sebuah kejadian. Bukan hakku menjelaskan itu semua," geram Kromo Sengkono. Dewi mengabaikan jawaban Kromo Sengkono dan kembali memandang Bima. Ada rasa rindu yang tidak terjelaskan ketika menatap bocah yang ada di depannya. Jika memang Cempoko Kuning memilih bocah ini, berarti memang ada sesuatu yang istimewa darinya. "Pernahkah kau mendengar sebuah cerita tentang seseorang yang mencari keabadian dengan meminum sebuah air?" "Tirta Amerta," ujar Pak Arif. "Benar, Tirta Amerta, air keabadian, air kehidupan, air suci," kata Dewi dengan pandangan yang menerawang. "Jadi, Tirta Amerta bukanlah sebuah legenda?" tanya Pak Arif penasaran. Dia memang pernah mendengar ada sebuah legenda di mana orang yang meminum air itu akan mendapat keabadian. "Bukankah sebuah legenda juga berawal dari satu kejadian?" tanya Dewi yang kini tersenyum lebar. "Berarti Gendiswari menggunakan Tirta Amerta untuk bisa mencapai sebuah keabadian. Lalu kenapa dia harus menggunakan sukma dari Maya? Dan apa hubungannya dengan Sanggarpati?" Sambar Pak Arif dengan nada yang sedikit cepat. Dia benar-benar bingung kali ini. Apa hubungannya antara air sendang pitu, Sanggarpati dan Maya? "Aku sendiri tidak tahu niat dari Gendiswari, dan aku tidak menyangka jika dia benar-benar membuka Sanggarpati," ujar Dewi. "Sanggarpati adalah tempat suci bagi bangsa kami. Sama halnya dengan kalian, para manusia juga memiliki tempat yang disucikan, bukan?" Semua diam. Tidak ada ucapan yang muncul dari bibir mereka. Apa yang diucapkan Dewi membuat Pak Arif dan Bima terkesima. "Kalian berdua kini tahu bahwa ada 7 sosok yang ditugaskan untuk menjaga sendang pitu. Gendiswari, Banaspati, Ki Ganang, Kromo Sengkono, dan aku bersama kedua saudaraku," terang Dewi. Bima tersentak mendengar penuturan dari Dewi. "Kromo Sengkono?" ucapnya heran. "Apa dia tidak pernah menceritakan kepadamu siapa dirinya?" tanya Dewi saat melihat kekagetan Bima. Dewi pikir setelah pergi dari Sendang Pitu demi melindungi manusia, Kromo Sengkono akan menjelaskan sejarah tentang dirinya. "Baik, itu haknya.
Dia bebas untuk bercerita atau tidak mengenai siapa dirinya. Lanjut Dewi tidak peduli. Dari ketujuh orang hanya aku dan saudara-saudaraku yang tetap tinggal di sini. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini karena perintah dari Cempaka Kuning sudah jelas. Jaga dan jangan sembarangan memberikan air ini kepada siapapun. Lalu bagaimana dengan Gendiswari? Kenapa dia bisa sampai mengambil air ini? Tanya Pak Arif. Dan dia benar-benar tidak sabar untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasa penasarannya begitu kuat sampai tanpa sadar rokok yang dipegangnya sudah hampir habis tertiup angin. Apa kau tidak mendengarku? Gendiswari merupakan salah satu penjaga dari tempat ini. Mudah baginya untuk keluar masuk ke Sendang Pitu. Benar pikir Bima, jika Gendiswari menjadi salah satu sosok penjaga, pasti mudah baginya untuk keluar masuk Sendang Pitu. Maaf Nyai, saat Bima melihat ingatan masa lalu Gendiswari, tempat ini sama persis dengan sendang yang ada di dunia manusia. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tanya Bima. Karena Gendiswari sudah mengambil air dari sendang ini, terus dicampurkan dengan sendang yang ada di dunia manusia. Karena itu juga, dia bisa mencari ingon-ingon. Saktinya air ini tidak hanya dipakai untuk keabadian, tapi juga bisa dipakai untuk yang lainnya. Jawab Kromo Sengkono. Bima paham sekarang. Ini jawaban kenapa Arum bisa berubah cantik dan kakinya yang cacat bisa sembuh dengan ajaib. Dan apa hubungannya dengan desa Ambu Mayit? Sedikit demi sedikit potongan puzzle yang selama ini menyangkut di kepalanya mulai terkuak. Tumbal pertama dari Gendiswari mengucapkan sumpah tentang desa Ambu Mayit. Dan nama desa yang dijaga Ki Ganang adalah desa Ambu Mayit. Apa hubungannya dengan semua itu? Lanjut Bima. Semuanya kini menatap Bima. Bahkan Pak Arif sedikit takjub dengan analisis dari Bima. Bocah laki-laki yang ada di depannya ini memang memiliki daya pikir yang luar biasa. Meski di alam gaib, tapi dia bisa mengkondisikan nalar logika yang dia lihat dan bisa menggabungkan dengan kejadian yang dia temui. Cerdas, batin Pak Arif tersenyum. Kalau benar Gendiswari bersekongkol dengan Ki Ganang, sudah jelas desa Ambu Mayit adalah wadah yang digunakan untuk memenjarakan sukma manusia yang mereka ambil. Tumbal pertama yang kamu lihat hanya sebuah pancingan, dan selanjutnya Gendiswari akan berperan untuk membuat sumpah yang diucapkan oleh gadis tersebut seolah menjadi nyata. Bukannya begitu? Ucap Pak Arif yang kini mulai mengikuti pembicaraan. Tidak ada jawaban, hanya terlihat anggukan dari Kromo Sengkono yang Pak Arif tafsirkan sebagai bentuk persetujuan atas teorinya. Gendiswari ingin seperti Cempaka Kuning, makanya dia mencari ingon-ingon sebanyak-banyaknya, ucap Kromo Sengkono. Sekarang, ini kuncinya adalah memutus ritual Sanggar Pati. Sukma dari anak perempuan itu sudah separuh di bawah Gendiswari. Kalau benar sampai malam Selasa Kliwon, air ini tidak segera dibawa, tidak hanya anak perempuan itu yang celaka, tapi kami, penunggu alas lali jiwo juga akan celaka. Lanjut Kromo Sengkono. Suasana kembali tegang. Semua tergantung Dewi, apakah dia berkenan untuk memberikan air Sendang Pitu atau tidak. Jika berkenan, tentu semua akan menjadi lebih mudah. Tapi jika tidak, tentu pertarungan akan kembali terjadi. Apa yang terjadi di desa Linguar bukan urusan kalian. Tapi jika memang Gendiswari yang memulai semua ini, tangkap dia dan bawa dia ke sini, ucapnya sambil berdiri. Dewi berjalan menuju ke arah Sendang. Entah dari mana tiba-tiba dia sudah memegangi sebuah kendi tanah liat. Kemudian dia duduk bersila. Pendar cahaya tiba-tiba saja muncul dari arah Sendang. Pemandangan yang tidak mungkin Bima lihat di dunia manusia. Selamatkan saudaramu, maka ritual Sanggar Pati akan selesai, ucap Dewi tersenyum sambil memberikan kendi yang berisikan air Sendang Pitu kepada Bima. Seketika tubuh Bima merinding. Ia benar-benar bersyukur akhirnya bisa mendapatkan air ini. Waktunya tidak banyak. Banaspati, kamu pergi duluan. Awasi Gendiswari dan Ki Ganang, pinta Dewi. Tanpa mengucapkan apa-apa, Banaspati langsung berdiri dan berubah menjadi bola api dan langsung melesat keluar. Hei, terima kasih, ucap Bima.
Tersenyum, Dewi membelai kepala Bima. Mereka bertiga berjalan keluar dari Sendang Pitu. Sedang Dewi tetap berada di dalam untuk menunaikan tugasnya. Kini satu persatu masalah sudah terpecahkan. Tinggal satu pertanyaan yang masih ada di kepala Bima. Kenapa dirinya dan Mbak Maya tertarik ke dalam masalah ini? Batin Bima. Tapi semua hal yang ditemui di Alas Selali Jiwo membuatnya belajar. Seperti yang penjaganya sampaikan, sebenar-benarnya jawaban akan dia dapatkan dengan sebuah kejadian. Siap, ucap Kromo Sengkono kepada mereka berdua. Mengangguk, Pak Arif dan Bima sudah siap dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tahu resikonya adalah berhasil atau mati. Karena jelas, para ingon-ingon penghuni Alas Selali Jiwo juga akan berperan kali ini. Kromo Sengkono sudah berubah menjadi sosok buto. Mari, kita habisi Gendiswari dan Ki Ganang, ucapnya sambil memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Sejurus kemudian sensasi terhimpit benda padat kembali Bima rasakan. Seolah badannya ditekan ke dalam lubang yang begitu kecil. Kembali merasakan udara masuk ke dalam paru-parunya. Bima membuka mata dan mengatur nafas. Di depannya kini sudah terlihat sebuah pintu masuk sanggar pati. Mereka semua sayup-sayup mendengar suara gamelan. Pastilah Gendiswari sudah akan memulai ritual untuk membuka sanggar pati. Di mana Banaspati? Tanya Pak Arif. Entahlah, bocah itu tidak bisa ditebak. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, ucap Kromo Sengkono. Mencariku. Terdengar suara tidak asing dari belakang mereka. Sontak mereka bertiga langsung menoleh. Benar saja, Banaspati berdiri di belakang mereka. Cengiran khasnya selalu membuat Bima merasa bahwa Banaspati sebenarnya hanyalah seorang bocah yang nakal. Di dalam ada Gendiswari dan Ki Ganang, ucap Banaspati. Tunggu, bukannya waktu itu kamu menjaga agar Gendiswari tidak melakukan sesuatu? Tanya Pak Arif. Bima juga ingat terakhir kali sebelum meninggalkan tempat ini, Banaspati dia minta untuk menjaga Gendiswari. Ki Ganang datang dan mereka berdua menyerangku. Aku tidak pernah takut. 1 lawan 1, aku bisa menahan mereka. Tapi jika mereka berdua menyerang bersamaan, sama saja dengan menyerahkan nyawaku, jawab Banaspati. Benar, waktu itu mereka belum tahu tentang Ki Ganang yang menjadi sekutu Gendiswari. Kenapa Ki Ganang mau membantu Gendiswari? Tanya Bima sambil menolehkan kepalanya ke arah Kromo Sengkono. Mari kita cari tahu kenapa dia mau membantu Gendiswari. Pantas saja ketika aku bilang Bima sebagai orang yang bisa memutus ritual Sendang Pati, dia menjadi terobsesi dengan Bima, ucap Kromo Sengkono. Dipandangi pintu kayu yang sudah lapuk itu, ingatan demi ingatan muncul di kepalanya. Kenangan saat berpamitan dengan ibunya terasa sudah sejuta tahun yang lalu. Sedang saat Bima juga belum bertemu dengan bapak dan Pak D-nya, ada sedikit rasa sesal yang muncul di dalam hati Bima. Tenangkan pikiranmu, ujar Kromo Sengkono yang mengetahui keresahan diri di Bima. Mendengar itu Bima menghela nafas panjang. Mari kita selesaikan semua, ucapnya mantap. Kali ini Bima yang memimpin mereka semua menuju sanggar pati. Bima sudah membuka hampir separuh pintu kayu lapuk itu, tapi dia buru-buru menutupnya kembali. Ada apa, Bim? Tanya Pak Arif penasaran. Nyengir Bima memberikan gestur kepada Pak Arif untuk melihatnya sendiri. Sesaat Pak Arif mengerutkan keningnya, lalu berjalan menuju pintu dan menengok ke dalam. Seperti yang Bima lakukan, belum separuh pintu terbuka tapi langsung ditutup kembali. Banaspati, kau bilang di dalam cuma ada Gendiswari dan Ki Ganang. Kenapa juga ada penghuni Alas Selali Jiwo? Tanya Pak Arif kepada Banaspati. Benarkah? Sialan mereka, ucap Banaspati yang juga melihat ke arah dalam. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Bima, memandang Pak Arif yang terlihat masih berpikir. Sepertinya mereka sudah tahu akan kedatangan kita ke sini. Sudah waktunya menguji kemampuanmu, Bim, ucapnya menyeringai. Baru pertama kali dia melihat Pak Arif menyeringai seperti itu. Maksudnya? Ucap Bima bingung dengan perkataan Pak Arif. Aku akan memberikan instruksi secara singkat. Ingat, ketika dirimu memfokuskan energi ke arah telapak tanganmu. Nah, sekarang fokuskan itu pada tombak yang sedang kau pegang. Saat
kau sudah merasakan energi itu menyelimuti kalian berdua, tancapkan saja senjata itu ke dalam tanah, jelas Pak Arif. Mendengar itu Kromo Sengkono tersenyum. Aku akan menjagamu dari belakang saat kau mengumpulkan energimu Bim. Dan setelah Bima melakukan itu, Banaspati bisa memberikan tambahan kejutan dari atas, ucap Kromo Sengkono. Semua setuju dengan rencana kecil mereka. Bima mulai memusatkan energinya ke dalam mata tombak cempoko kuning. Tangannya berasa kebas dan kesemutan. Sedang Banaspati sudah meluncur ke atas, bersembunyi dan menunggu di balik pepohonan yang rimbun. Siap, ucap Kromo Sengkono. Dengan aba-aba, Kromo Sengkono langsung menghancurkan pintu kayu lapuk itu. Bima langsung berlari menuju ke arah tengah kerumunan. Beberapa kali dia merasa seolah ada tangan-tangan yang ingin menangkapnya. Di belakang dan depan Pak Arif dan Kromo Sengkono mencoba melindungi Bima. Sekarang Bim, teriak Pak Arif. Sekuat tenaga Bima langsung menancapkan mata tombak itu ke dalam tanah. Benar saja efeknya sungguh luar biasa. Tanah seolah bergetar. Energi dari Bima dan mata tombak cempoko kuning benar-benar membuat makhluk yang ada di sekitar mereka terbakar. Dalam sekejap Bima merasakan dirinya ditarik. Kini mereka kembali berdiri di ambang pintu masuk. Kromo Sengkono dengan cepat membawa Bima dan Pak Arif mundur dari kerumunan para demit ala Selali Jiwo. Belum sempat salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu, suara menggelegar muncul dari tengah-tengah sanggar pati. Serangan tambahan dari Banaspati membuat separuh dari mereka terbakar sebelum menyadari siapa yang menyerang mereka. Bagus, tawa Kromo Sengkono senang melihat apa yang terjadi. Cari di mana keberadaan Gendiswari Bim, ucap Pak Arif yang tengah mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tidak perlu, mereka akan muncul sendiri, lihatlah, ujar Kromo Sengkono sambil menunjuk ke arah tengah bangunan pendopo. Benar saja, di sana berdiri Gendiswari dan Ki Ganang. Keduanya melihat ke arah Bima dan yang lain. Selanjutnya bagaimana? Tanya Banaspati yang sudah berdiri di antara mereka. Kau Banaspati, kurangi jumlah penghuni alas Selali Jiwo. Aku, Bima dan Arif akan langsung menyerang mereka, ucap Kromo Sengkono tegas. Tanpa menunggu komando, Banaspati langsung berubah lagi menjadi bola api dan menerjang apapun yang ada di depannya. Kembali Kromo Sengkono memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Dalam sekejap mereka sudah berada di depan bangunan pendopo. Ketemu lagi bocah, ucap Ki Ganang saat melihat mereka semua. Berikan Gendiswari, kamu boleh pergi, ucap Kromo Sengkono. Bukan kamu yang memberikan pilihan. Bima yang mendengar itu semua hanya diam. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik dari kedua sosok ini. Sementara Ki Ganang sedang berceloteh. Justru Gendiswari terlihat memandangi Bima dengan seksama. Aku sekarang sudah tahu, cempoko kuning tidak bisa keluar semuanya sendiri, ucap Gendiswari kepada Bima. Ada begitu banyak orang yang terlahir di malam Selasa Kliwon. Kenapa Mbak Maya? Ucap Bima lantang. Sudah lama sekali dia ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Memang awalnya aku hanya sekedar ingin menjadikan dia sebagai ingon-ingonku. Tapi setelah aku tahu bahwa kalian memiliki darah Sangaraja, aku justru ingin menjadikan saudaramu sebagai wadahku selanjutnya, ucapnya dengan nada penuh dengan dendam. Darah Sangaraja? Tanya Bima bingung. Benar dugaanku Kromo Sengkono, pasti tidak akan memberitahumu siapa Sangaraja, jawab Gendiswari tersenyum senang. Siapa Sangaraja? Dan apa hubungannya dengan ritual Sanggar Pati yang sedang kau lakukan? Cecar Bima. Kau sudah tahu tentang ritual Sanggar Pati. Dengan membuka Sanggar Pati, aku bisa dengan mudah mencari ingon-ingon. Dengan menggunakan tubuh dari saudaramu, akan lebih mudah mencari tumbal dari alammu. Terlebih dengan darah Sangaraja yang mengalir di dalam tubuh saudaramu. Itu akan menambah kesaktianku, ucap Gendiswari. Semua ini sudah cukup bagi Bima. Terlihat Kromo Sengkono juga sedang bertarung dengan Ki Ganang. Sekarang Bim, ucap Pak Arif yang menyadari kelengahan dari Gendiswari. Sejurus Bima melemparkan mata tombak cempoko kuning ke arah Gendiswari. Sesaat mereka mengira bahwa senjata itu dapat menghancurkannya. Tapi ternyata kekuatan dari Gendiswari juga tidak kalah hebat. Dirinya hanya terpelanting ke belakang dan langsung berdiri.
Gendiswari menatap Bima dengan pandangan dendam kesumat. Kini suara gamelan mulai terdengar lagi. Kau dan saudarimu tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini, ucapnya penuh dengan ancaman. Bima tidak gentar mendengar itu semua. Justru saat ini dia sedang memusatkan energi di telapak tangannya. Api mulai berkobar menyelimuti tangan Bima. Aku akan menyerangnya. Kau siap-siap. Saat dia lengah, langsung pukul sekuat tenaga, kata Pak Arif. Bima mengangguk, mengisyaratkan dirinya paham. Terlebih sudah terlalu lama mereka berada di alam gaib. Waktu sudah semakin sempit. Seketika Pak Arif berlari menuju Gendiswari, seperti saat bertarung dengan Ki Ganang saat di Sendang Pitu. Gerakan demi gerakan yang Pak Arif lakukan membuat Bima takjub. Begitu pula dengan Gendiswari. Kekuatan yang dimilikinya tidak kalah hebat. Bima menengok ke arah luar. Kromo Sengkono dan Ki Ganang juga tengah bertarung. Beberapa makhluk yang terkena dampak serangan dari mereka terpental begitu saja. Bocah itu akan tetap jadi peliharaanku, ucap Ki Ganang dengan raut wajah liar. Sedang Kromo Sengkono tidak mengindahkan perkataan itu. Dia terus saja memberikan serangan kepada Ki Ganang. Bima kembali lagi menengok ke arah Pak Arif. Dia menunggu momen yang tepat untuk menghabisi Gendiswari. Blam! Terdengar suara dentuman dari arah luar. Seketika Bima kembali menoleh. Seolah dengan gerak yang amat lambat, Kromo Sengkono terpelanting ke belakang. Ki Ganang tertawa melihat itu semua. Dengan cepat Ki Ganang berpindah ke depan Bima. Tapi kali ini Bima sudah siap. Dia tahu kalau kakek tua itu pasti mengincarnya. Brak! Sekali pukulan telak mengenai Ki Ganang. Tubuhnya terlempar ke belakang, tapi dia langsung bisa berdiri. Tatapannya kepada Bima seperti Gendiswari, penuh dengan dendam. Aku tidak punya urusan denganmu, ucap Bima lantang. Tidak ada urusan. Memang aku denganmu tidak ada urusan, tapi aku punya urusan dengan apa yang sedang kamu pegang saat ini, ucap Ki Ganang sambil menunjuk mata tombak yang sedang Bima pegang. Cempoko kuning, tanya Bima. Benar, cempoko kuning. Sudah dari dulu aku tidak pernah menyukainya. Saat aku mengetahui Gendiswari sedang mencoba membuka sanggar pati, aku setuju untuk membantunya. Bukan hanya sekedar menambah ingon-ingonku, tapi juga untuk menghancurkan tatanan yang sudah dibuat oleh cempoko kuning, ucap Ki Ganang dengan tawa gila-gilaan. Menyingkir Bim, dia bukan demit sembarangan, ucap Kromo Sengkono yang sudah ada di dekat Bima. Memang benar, dia tahu kalau kedua sosok yang mereka hadapi kali ini bukan makhluk sembarangan. Bima menurut untuk tidak berusaha menyerang Ki Ganang. Masih bisa berdiri, ejak Ki Ganang melihat kondisi Kromo Sengkono yang sudah babak belur. Menggeram kembali Kromo Sengkono melancarkan pukulan kepada Ki Ganang. Bima yang melihat keadaan Kromo Sengkono sebetulnya dia ingin membantu, tapi apa yang harus dia lakukan? Dalam kepanikan Bima teringat perkataan dari Pak Arif. Semua tergantung kepada Bima. Jika dia berbuat baik, maka penjaganya juga akan berbuat demikian. Dengan cepat dia berpikir, berarti dia bisa membantu Kromo Sengkono dengan menambah energi miliknya. Nekat, Bima duduk bersila dan memejamkan matanya. Doa tidak lepas dari batinnya. Kini dia mencoba memusatkan energinya kepada Kromo Sengkono. Sialan bocah itu, terdengar Gendiswari mengumpat. Entah kenapa indera pendengaran Bima bertambah peka. Meski dia tidak melihat pertarungan mereka, tapi seolah dia tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja, kini Ki Ganang yang mulai kewalahan mengimbangi kekuatan Kromo Sengkono. Melihat itu Gendiswari mencoba mengecoh Pak Arif dan berusaha melukai Bima. Dia sudah separuh jalan mendekati Bima, sudah sejengkal. Brak! Gendiswari terlempar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh Bima terpagar secara gaib. Tombak cempoko kuning tiba-tiba sudah ada di depan Bima. Pak Arif yang melihat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Buru-buru dia menghajar Gendiswari. Sekarang Bim, teriak Pak Arif lantang. Bima yang mendengar itu bukan melempar mata tombak ke arah Gendiswari, tapi justru mengeluarkan sisir kayu yang sedari tadi dia kantongi dan menancapkan mata tombak ke benda terkutuk itu. Seketika Bima mendengar jeritan wanita. Telinganya begitu sakit sampai dia harus menutup dengan kedua tangannya. Melihat Bima seperti itu, Pak Arif berlari mendekat ke arahnya. Bima, kamu kenapa? Ucap Pak Arif panik. Mata Bima memerah, bola matanya tertarik ke atas dan menyisakan warna putih kemerahan.
Saat ini Bima sudah diperlihatkan betapa banyak tumbal yang sudah diambil oleh Gendiswari menggunakan media sisir kayu itu. Sedang kondisi Gendiswari tidak kalah buruknya. Dia sendiri tidak menyangka kalau benda yang digunakan untuk membuat dirinya memiliki kesaktian bisa ditemukan oleh bocah itu. Tubuhnya mulai melemah. Bima bangkit. Kondisinya masih sama, namun kali ini matanya sudah kembali normal, hanya warna merah yang masih tersisa. "Bim, kamu mau kemana?" tanya Pak Arif khawatir. "Sudah waktunya Gendiswari ikut jadi satu dengan peliharaannya," ucap Bima sangar sambil berjalan menuju Gendiswari. "Sialan bocah itu," ucap Ki Ganang yang mulai kewalahan melawan Kromo Sengkono. Kekuatan yang dimiliki Kromo Sengkono tiba-tiba saja meningkat secara drastis. Dia tidak menyangka kalau bocah Bima bisa menyalurkan energi miliknya kepada Kromo Sengkono. "Kenapa kakek tua? Kau takut?" ujar Kromo Sengkono. "Takut kepadamu? Hanya karena bocah itu memberikan energi kepadamu, lantas kau merasa bisa mengalahkanku?" balas Ki Ganang. "Mari kita selesaikan," ucap Kromo Sengkono dengan seringai mengerikan. Kromo Sengkono sudah bersiap-siap untuk kembali melanjutkan pertarungan. Akan tetapi saat dia baru mau melangkah, terlihat pendar cahaya muncul dari tangan kanan Ki Ganang. Seolah-olah Ki Ganang sedang menciptakan energi besar dan melepaskan kekuatan angin di sekitar mereka. Kromo Sengkono menunggu apa yang sedang Ki Ganang lakukan, hingga nampak sebuah benda yang selama ini sudah lama tidak dilihatnya. Ki Ganang mengeluarkan sebuah keris. Sudah lama sekali semenjak senjata itu digunakan. Keris Gondol Rogo salah satu benda yang selama ini dicari oleh banyak makhluk. Kromo Sengkono tidak menyangka kalau Ki Gananglah yang memiliki benda tersebut. Kewaspadaan Kromo Sengkono meningkat jika dia terkena serangan dari keris itu. Akan sangat berakibat fatal. "Dari mana kamu mendapatkan benda itu?" tanya Kromo Sengkono sambil mencoba mengulur waktu dan mencari celah. "Bukan urusanmu." Namun belum sempat Ki Ganang menyelesaikan ucapannya, sebuah gelombang energi yang kuat datang dari arah pendopo. Baik Kromo Sengkono dan Ki Ganang secara spontan melihat ke arah sumber kekuatan besar itu. Mereka sedikit terkejut saat melihat Bima sedang menancapkan mata tombak cempoko kuning pada sebuah benda yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. "Banaspati!" teriak Kromo Sengkono. Mendengar namanya diteriakan, Banaspati berhenti mengamuk dan terbang menuju Kromo Sengkono. "Ada apa?" ucap Banaspati, dahinya mengkerut. "Dari mana dia mendapatkan benda itu?" saat melihat keris Gondol Rogo di tangan Ki Ganang. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tahan Ki Ganang sebentar. Ada yang tidak beres dengan Bima," kata Kromo Sengkono cepat. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Belum sempat Banaspati menyelesaikan pertanyaannya, Kromo Sengkono sudah pergi menuju ke arah Bima. Ki Ganang yang melihat lawannya kabur mencoba mengejar, akan tetapi Banaspati dengan sigap menghalanginya. "Minggir bocah. Orang tua peot sepertimu tidak usah banyak bicara," ejek Banaspati. Geram mendengar ejekan tersebut, langsung saja Ki Ganang melancarkan serangan kepada Banaspati. Sementara itu Kromo Sengkono sudah separuh jalan menuju ke arah Bima. "Jangan sampai Bima membakar Gendiswari," batin Kromo Sengkono panik. "Gendiswari harus dibawa ke hadapan Dewi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya." Bima kini sudah berdiri di depan Gendiswari yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Dia sadar apa yang akan dilakukannya dengan mata tombak cempoko kuning. Jika sosok yang ada di depannya tidak mau melepaskan sukma dari Maya, pilihannya hanya satu. "Dosamu sudah terlalu banyak," ucap Bima. Mendengar ucapan Bima, justru Gendiswari menyeringai mengejek. "Bocah sepertimu tidak tahu apa-apa," ucap Gendiswari, menatap Bima dengan pandangan menghina. Dia masih tidak percaya bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh bocah ingusan yang baru saja bisa membuka kekuatannya itu. "Bim, jangan kau bakar dia sekarang. Kita bawa dia ke hadapan Dewi di Sendang Pitu," ujar Kromo Sengkono yang sudah berdiri di samping Bima. "Aku tahu, kita pisahkan dulu sukma Mbak Maya yang masih dia ikat," kata Bima tanpa menolehkan pandangannya dari Gendiswari. Blam! Suara ledakan memekakan telinga terdengar dari arah luar pendopo. Mereka berdua terkejut mendengar suara itu. Sepersekian detik Bima menoleh ke arah sumber suara dan kembali menghadap Gendiswari lagi.
Mereka menghajar Ki Ganang habis-habisan, Bim, ucap Kromo Sengkono memberitahu Bima. Baguslah, mari lakukan sekarang, kata Bima datar tanpa ekspresi. Tanpa menjawab, Kromo Sengkono langsung mengikuti perintah Bima. Aura yang muncul dari dalam diri Bima membuat Kromo Sengkono untuk pertama kalinya merasa segan. Segera dia duduk bersila di depan Kediswari dan menempelkan tangannya di kening sosok tersebut. Secerca cahaya muncul dari tangan Kromo Sengkono dan langsung melesat terbang menembus atap pendopo. Perlu beberapa saat bagi Bima untuk memahami yang sudah terjadi, hingga dia sadar kalau cahaya tadi adalah bagian sukma maya yang disembunyikan oleh Kediswari. Pikiran Bima masih belum bisa tenang. Ingatan yang didapatkannya saat menghancurkan sisir itu benar-benar mengerikan. Suara-suara korban tumbal dari Kediswari yang menjerit meminta tolong memenuhi kepala dan telinganya. Dipandanginya sosok Kediswari, ingin rasanya langsung membakarnya di tempat ini. Sukma Maya sudah aku kirim ke tempat Simba. Sekarang kita pergi ke Sendang Pitu, ucap Kromo Sengkono sambil berdiri. Terima kasih, kata Bima tersenyum. Kromo Sengkono tersenyum dan mengangguk. Sementara itu di luar pendopo, pertarungan antara Banaspati, Pak Arif dan Ki Ganang masih berlangsung. Kekuatan yang dimiliki Banaspati benar-benar mengerikan. Dia bisa membakar apapun dalam jarak jangkauannya. Sampai pada suatu kesempatan, Pak Arif dan Banaspati melancarkan serangan bersama-sama. Mereka kira Ki Ganang sudah tumbang dengan serangan yang mematikan itu. Akan tetapi Ki Ganang mampu menghindar serangan itu dan kabur masuk ke dalam hutan alas Lali Jiwo. Karena merasa bahwa dirinya dan Kediswari sudah kalah dari bocah-bocah itu. Sempat Banaspati ingin mengejar, namun Pak Arif mencegah dan memintanya untuk segera menemui Bima dan Kromo Sengkono. Kemana Ki Ganang? Tanya Kromo Sengkono. Kabur, jawab Banaspati singkat. Biarkan, kita urus dia nanti. Sekarang kita pergi ke Sendang Pitu, lanjut Kromo Sengkono. Mereka semua mengangguk. Bima berjalan menuju Pak Arif yang kini tengah tersenyum lebar. Bagian sukma dari Mbak Maya sudah di tempat Simba. Terima kasih Pak, ujar Bima saat sudah berada di depan pembimbingnya. Syukurlah, kau hebat sekali Bim, ujar Pak Arif tersenyum tulus, tapi tidak dengan Bima. Justru dia mendapati ada sesuatu yang aneh dari sorot mata Pak Arif. Dibantu Banaspati, mereka pergi meninggalkan Sanggar Pati yang sudah porak-poranda. Sekali lagi Bima merasakan perasaan terhimpit benda padat yang tidak mengenakan. Membuka mata, dirinya sudah berada di pintu masuk Sendang Pitu. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian perbuat, ucap Kediswari tiba-tiba. Namun siapa sangka Banaspati entah kenapa malah justru memukul Kediswari hingga dia tersungkur ke tanah. Banyak bicara, karena kamu semua jadi seperti ini, ucapnya penuh amarah. Baru kali ini Bima melihat Banaspati begitu marah, namun dia tidak begitu peduli sekarang ini. Setidaknya sebentar lagi semua akan selesai dan mereka bisa kembali ke alam manusia. Perlahan Bima melangkah menuju pohon besar yang menjadi pintu masuk Sendang Pitu. Semua yang ada di sana mengikutinya, terkecuali Kediswari yang harus dipaksa dengan setengah diseret oleh Banaspati. Saat sudah memasuki Sendang Pitu, terlihat Dewi sudah menunggu mereka semua. Seutas senyum dia tampakkan kepada Bima dan yang lainnya. Urusanmu sudah selesai nak, ucapnya sambil berjalan menuju ke arah mereka. Sampun Nyai, jawab Bima. Ya sudah, setelah ini kau sudah selesai urusan yang ada di sini. Segera kasihkan air itu kepada Sukma saudarimu. Dewi berjalan menuju Kediswari, matanya menyalang mengisyaratkan kemarahan, tidak seperti saat menatap Bima beberapa waktu lalu. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ucap Dewi kepada Kediswari. Tidak menjawab, Kediswari hanya menundukkan wajahnya. Sementara itu mereka berempat memberikan jarak dan melihat apa yang akan Dewi lakukan kepada Kediswari. Kamu sudah merusak tatanan yang sudah dibuat oleh Cempaka Kuning. Kamu sudah mangkir dari tugasmu, lanjut Dewi. Tetap saja Kediswari hanya diam dan tidak menjawab. Jawab, suara Dewi begitu menggelegar. Bima yang kaget dan hampir saja terjatuh saking kerasnya suara Dewi. Sosok yang ada di depannya ini bukan sembarangan demit. Energi yang dipancarkan benar-benar mematikan. Maaf Nyai, saya tidak bisa menahan keinginan agar bisa bertambah sakti, jawab Kediswari. Lancang,
Sekali lagi Dewi mengeluarkan suara yang menggelegar, hingga kedua saudaranya pun ikut terbangun karena suara itu. Kamu sudah tahu resikonya, sekarang sudah waktunya kamu tidur, lanjut Dewi dengan muka yang begitu menahan amarah. Gelegar petir tiba-tiba menyambar di atas mereka. Tiba-tiba saja benda yang dari tadi Bima pegang terasa begitu panas. Dewi kini tengah berdiri memegangi sebuah belati kecil dengan ukiran di mata pisaunya. Semua lelahku ada konsekuensinya, ucap Gendiswari. Namun Dewi menyeringai dan menjawab, itu semua sudah bukan lagi urusanmu. Pada kalimat terakhir Dewi langsung menghujamkan belati yang dipegang ke arah Gendiswari. Bima yang melihat hal itu hanya diam berdiri mematung. Meskipun sedari tadi dia berkeinginan untuk membakar Gendiswari, akan tetapi saat melihat itu semua masih terbesit rasa kasihan dalam hatinya. Akhirnya sosok yang selama ini menjadi momok di dalam kehidupannya terbakar dan lenyap dari pandangan. Dewi berbalik menghadap mereka. Ada setitik air mata yang tumpah di pipinya. Apa Demit juga bisa menangis? Bisik Bima kepada Kromo Sengkono. Tidak sopan, geramnya. Mendengar itu Bima tidak berkata-kata lagi. Di mana Ki Ganang? Tanya Dewi saat sudah duduk di atas batu. Dia kabur, mungkin masih berada di sisi lain alas Lali Jiwo, ucap Banaspati. Biarlah, dia akan kembali. Aku tahu sifatnya. Berhati-hatilah kalian, karena pasti dia akan mengincar Bima, jelas Dewi. Mengincarku? Kenapa? Ucap Bima. Dia pikir semua sudah selesai dengan hancurnya Gendiswari, tapi ternyata masih ada sosok yang mengincar dirinya. Ya, mengincarmu. Tapi itu tidak penting untuk saat ini. Kalian berempat berendamlah terlebih dahulu, pulihkan tenaga kalian, kata Dewi sambil menunjuk ke arah sendang. Tanpa harus diminta 2 kali, mereka semua langsung berjalan menuju sendang. Perlu beberapa waktu bagi Bima untuk memulihkan dirinya. Saat membuka mata, hanya tinggal dia yang masih berada di dalam sendang. Rasanya seperti dejavu. Bima bangkit dan segera berjalan menuju ke arah mereka. Namun ada yang sedikit berbeda. Kenapa Pak Arif yang memakai baju yang dulu pernah ia kenakan saat pertama kali memasuki alas Lali Jiwo? Batin Bima keheranan. Bim, kemarilah, ucap Pak Arif tersenyum lebar. Bima menurut dan langsung duduk di sebelahnya. Semua sudah selesai. Kita tinggal memberikan air sendang pitu kepada bagian Sukma Maya. Sekalian bertemu dengan Bayu dan Wawan. Mendengar itu Bima tersenyum bahagia. Terima kasih Nyai, ucap Bima saat mereka sudah bersiap meninggalkan sendang pitu. Jaga dirimu, suatu hari kau akan bertemu denganku lagi, ucapnya sambil membelai rambut Bima. Mereka kembali berjalan meninggalkan sendang pitu. Setelah sampai di luar, Kromo Sengkono memegangi bahu Bima. Dalam sekejap mereka sudah berpindah tempat dan berdiri tidak jauh dari gubuk Simba. Terlihat Bayu dan Wawan sedang duduk bersama Simba. Jelas sekali mereka berdua masih tampak khawatir, walau tersenyum melihat kedatangan mereka. Ayo, ajak Kromo Sengkono yang melihat Bima diam dan menatap Pak Arif. Ada apa? Tanya Kromo Sengkono heran. Menggeleng Bima melangkah menuju ke gubuk Simba. Pertanyaan yang ada di dalam kepalanya bisa dia tanyakan nanti. Semuanya pasti akan terjawab. Setengah berlari Bima langsung menuju Bayu dan memeluknya. Bima merasakan luapan kasih sayang yang begitu besar. Perjalanan mencari air sendang pitu memberinya sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk selalu menikmati momen bersama dengan orang-orang terkasihnya. Sudah selesai, ucap Simba dengan senyum khasnya. Sampun Mbah, jawab Bima yang juga merasa lega dan nyaman saat berada di gubuk reot ini. Sekarang airnya bawa kemari, pinta Simba. Segera Kromo Sengkono memberikan kendi yang berisi air sendang pitu. Kalian berhasil, tanya Pak Ade berulang kali tidak percaya. Semua berkat Bima, jawab Pak Arif yang dari tadi dia memperhatikan. Terima kasih Bim, terima kasih. Dan kau setelah ini, kau bisa makan sepuasnya Rip, kata Pak Ade. Sumringah menatap sahabatnya. Namun Pak Arif hanya tersenyum dan mengangguk. Sudah, nanti lagi ngobrolnya, masih ada waktu. Sekarang, ayo semuanya ikut, ajak Simba. Sambil berjalan menuju ke dalam gubuk. Sesaat Bima hanya menerka-nerka bahwa Sukma dari Mbak Maya ada di dalam. Benar saja saat mereka sudah masuk ke dalam, terlihat tubuh seorang wanita sedang terbujur kaku di atas sebuah amben. Maya, ucap Ade kaget. Dia tidak menyangka kalau anaknya juga ada di sini.
Simba segera berjalan menuju Maya. Terdengar lantunan doa atau mantra dari mulut Simba yang Bima tidak mengerti bahasanya. Setelah selesai, air dari kendi itu ia tuangkan dari kepala hingga kaki Maya. Tapi anehnya, seolah tubuhnya Maya seperti menyerap air, tidak terlihat basah sedikit pun. Perlahan Maya membuka mata, terlihat sorot matanya masih kosong. "Sudah bangun," ucap Simba. Maya hanya tersenyum dan mengangguk serta memperhatikan sekitarnya. Maya, kamu sudah bangun, Nak?" tanya Pak Ade mencoba mendekat ke arah Maya. "Percuma diajak ngomong. Itu saudara halusnya anakmu. Kalau mau ngobrol, ya nanti di duniamu." Kakek Simba saat melihat Pak Ade yang begitu senang karena anaknya sudah terbangun. "Sudah, sekarang pulanglah ke ragamu," lanjut Simba sambil menempelkan tangannya ke arah kening Maya. Kaget dengan apa yang mereka lihat, Pak Ade hampir saja menjerit. Sedang Bayu memegangi bahu Bima dengan kencang sampai terasa sakit. Tubuh Maya bercahaya dan langsung melesat ke atas, menembus langit-langit gubuk Simba. "Mbah," ucap Pak Ade terbata. "Tidak usah khawatir, Sukmanya sudah kembali sekarang. Paling sudah bangun sekarang anaknya," ucap Simba dengan tawa khasnya. Mereka kembali keluar dan duduk di amben. "Semua sudah selesai. Kalian semua bisa pulang. Nanti biar Kromo Sengkono dan Banaspati yang mengantar," kata Simba. "Mbah, maaf, Sang Raja itu siapa?" tanya Bima tiba-tiba. Sudah. Itu sekarang tidak perlu dipikirkan. Besok, kalau sudah waktunya, kamu akan tahu jawabannya." Jelas Simba tidak ada raut kemarahan. Senyum ramah itu sudah membuat Bima cukup tenang dengan pertanyaan yang dilontarkannya. Setidaknya dia tidak perlu cemas untuk saat ini. Mereka berjalan menuju pekarangan gubuk Simba untuk diantar kembali ke alam manusia. Semua tersenyum lega hingga Bima menyadari bahwa Pak Arif masih tetap berdiri di sebelah Simba. "Pak Arif, ayo," ucap Bima. Bukannya berjalan menuju Bima dan yang lainnya, justru Pak Arif tersenyum dan duduk kembali ke amben. "Kalian pergilah duluan," ucapnya dengan nada getir. "Maksudnya bagaimana, Rip?" ucap Pak Ade yang kebingungan. "Aku tidak bisa pulang bersama kalian. Pulanglah temui keluarga kalian," ucap Pak Arif tersenyum walau sorot matanya terlihat sendu. "Tidak, kita pulang bersama-sama," kata Bima. "Semua sudah takdir, Bim. Pulanglah," kata Pak Arif yang sudah berdiri kembali. Bima kebingungan dengan ini semua. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima kepada Kromo Sengkono yang justru memalingkan mukanya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima sekali lagi. Tetap saja Kromo Sengkono diam, bahkan Banaspati justru malah terbang tinggi di atas mereka, membentuk kobaran api melingkar. "Mbah, apa yang sedang terjadi?" Bima kembali bertanya kebingungan. Tetapi Simba tidak menjawab dan justru masuk ke dalam gubuk. Apa yang sedang terjadi?" teriak Bima jengkel. "Tinggal satu, yang lain boleh pergi," ucap Pak Arif singkat. Jantung Bima terasa terhenti seketika. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya terasa kabur. Jelaskan, tanya Bima kepada Kromo Sengkono. Sosok penjaganya itu tidak langsung menjawab, justru dia menatap Bima. Kembali energi Bima meluap-luap, bahkan Bayu dan Wawan juga merasa udara di sekitarnya menjadi menyesakan. "Tenangkan dirimu," ucap Kromo Sengkono. Sejenak Bima diam. Dia mencoba mengatur nafasnya. "Ada harga yang harus dibayar ketika mengambil air itu." "Tidak, dengarkan dulu," ucap Kromo Sengkono saat melihat Bima ingin menyela. "Ada harga yang harus dibayar. Sendang Pitu bukan hanya sendang biasa seperti yang kau ketahui. Sekarang Gendiswari sudah tidak bisa menjaga sendang itu. Dan sebagai gantinya, dirimu atau Arif yang harus menjaganya." "Kenapa harus aku atau Pak Arif?" tanya Bima. "Karena kemampuan yang kalian miliki," jawab Kromo Sengkono singkat. "Tidak, pasti ada cara lain. Aku akan bicara dengan Dewi," ucap Bima yang sudah ingin berjalan ke arah hutan. "Percuma Bim, itu sudah aturan di alam ini," ucap Kromo Sengkono sambil menahan tangan Bima. "Kalau kau tidak mau membantuku, biarkan aku sendiri yang melakukan." Emosi Bima meledak, nafasnya memburu. Dipandanginya sosok laki-laki yang baru beberapa minggu ini dikenalnya. Setetes air mata jatuh di pipi Bima. "Pulanglah," hanya itu yang Pak Arif ucapkan.
Sementara Bayu dan Wawan hanya diam. Mereka juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. "Maafkan aku, Rip," ucap Pak Wawan. "Pulanglah. Ini semua sudah menjadi pilihanku. Kembalilah bersama keluarga kalian. Anak dan istriku sudah tenang di sana. Tidak ada yang perlu kukhawatirkan," kata Pak Arif sambil tersenyum tulus. Bima berlari menuju laki-laki yang tengah berdiri di depan gubuk reot itu. Seketika dia langsung memeluknya dengan erat. Sendu dan tangisnya terdengar hingga mereka yang melihatnya tidak tega untuk memisahkan. "Bima minta maaf, Pak. Harusnya Bima yang berada di sini," ucap Bima sesegukan. "Masa depanmu masih panjang. Ingat, aku pernah mengatakan kepadamu untuk terus belajar sampai tidak ada yang bisa mengajarimu," kata Pak Arif sambil membelai rambut Bima. "Sekarang pulanglah. Kau bisa datang ke sini sesekali," ucapnya sambil terkekeh. Dipandangi laki-laki parubaya yang ada di depannya. Meski baru bertemu beberapa minggu ini, tapi Bima sudah merasakan kedekatan yang luar biasa. Bima tersenyum. "Akan aku cari cara untuk membawamu kembali ke alam manusia, Pak," ucap Bima serius dengan pandangan yang selama ini tidak pernah Pak Arif lihat. Bahkan Kromo Sengkono yang berada di belakang mereka juga tersentak merasakan gelombang energi yang Bima keluarkan. "Selamat tinggal," ucap Bima. Mereka saat ini sudah berada di dalam mobil. Entah kenapa saat Kromo Sengkono menyentuh pundak Bima, semuanya menjadi gelap. Waktu tersadar dirinya serta bapak dan Pak D-nya sudah berada di dalam mobil. Tidak seperti saat terakhir kali mereka meninggalkan mobil tersebut. Kali ini mereka terbangun di suatu tempat yang sepertinya jalan raya pinggir hutan. Sosok Kromo Sengkono dan Banaspati juga tidak terlihat di sekitar mereka. "Sudah bangun," ucap Bayu saat melihat Bima anaknya duduk mengedarkan pandangan. "Kita tunggu Pak Demu bangun baru kita pulang." Bima yang sudah tidak memiliki tenaga hanya mengangguk. Dilihatnya sebungkus rokok ada di samping tempat duduknya. Dengan sigap dia langsung mengambil dan membakar satu batang. "Kamu tidak apa-apa, Bim?" tanya Bayu. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Bima singkat. Ternyata mereka sudah meninggalkan dunia manusia selama 7 hari. Setelah Pak D terbangun, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah. Mereka tidak bisa menghubungi orang rumah karena kondisi baterai HP mereka mati. Perlu waktu 4 jam untuk bisa sampai ke rumah. Saat perjalanan Bima lebih banyak diam. Bahkan saat mereka mampir di sebuah tempat makan, Bima hanya sedikit sekali makan. Bayu yang mengerti perasaan anaknya tidak bertanya lebih. Hanya meminta Bima untuk menjaga kondisinya. Tanpa terasa mereka sudah tiba di depan rumah. Seketika Sekar keluar karena mendengar suara mesin mobil yang tidak asing di telinganya. Sontak ketika melihat Bima keluar dari mobil, dia langsung berdiri dan memeluk anaknya. Tangisnya pecah, rasa khawatirnya hilang. "Biarkan Bima istirahat dulu, Dek," ucap Bayu. Sebelum Sekar meminta Bima untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. "Maya?" tanya Pak Ade. Tidak menjawab, Sekar justru meminta mereka masuk ke dalam rumah. Saat sampai di pintu depan, Pak Ade langsung berlari memeluk anaknya. Mbak Maya tengah berdiri menyambut mereka dengan senyum yang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Setelah Pak Ade melepaskan pelukannya, Maya berjalan ke arah Bima. Dia langsung memeluknya. Tangisnya pecah. Perlu beberapa saat sampai Maya berhenti menangis. "Terima kasih, Bim. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku," ucapnya masih memeluk Bima dengan erat. Bima hanya tersenyum dan mengangguk. Badannya begitu lelah, ingatannya tentang semua kejadian ini begitu membekas di dalam diri Bima. "Arif kemana?" tanya Bude. Seketika Bayu dan Pak Ade diam. "Akan aku ceritakan nanti setelah semua istirahat," kata Pak Ade. Bima yang sudah dilepaskan oleh Mbak Maya sejenak memandangi Sekar. Tersenyum, Bima melangkah menuju kamarnya dan langsung masuk ke dalam. Benar saja, sosok Kromo Sengkono sudah berdiri di ujung ruangan. Bima tidak langsung menanyainya. Dia berjalan menuju kursi di depan meja belajar dan mendudukinya. "Rasanya sudah lama sekali saat pertama kali kau memperlihatkan dirimu," ucap Bima terkekeh mengingat bagaimana dia pertama kali bertemu Kromo Sengkono. Bagaimana dia bertemu dengan Willem dan sosok Gendiswari yang mengganggunya di rumah ini. Dan kembali saat mengingat Pak Arif, hatinya begitu sakit. Seolah dia ada sesuatu yang menyayat-nyayat hatinya. Matanya tiba-tiba memanas. Tenggorokannya terasa sakit sekali. "Sekali lagi aku meminta bantuanmu," ucap Bima dengan suara tercekat. Kromo Sengkono tidak menjawab. Dia masih terus memandangi Bima. "Bantu aku untuk mengeluarkan Pak Arif dari sana.
walau harus menghancurkan alas lali jiwa, ucap Bima dengan tegas dan yakin. Sandika dawu, jawab Kromo Sengkono yang langsung duduk bersimpu di depan Bima. Oke teman-teman, sekian dulu untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.